Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tentang mengenai mobil LCGC, yaitu antara mobil Daihatsu Sigra tipe D dengan mobil Ayla tipe D+. Jangan lupa untuk sahabat Emul tonton sampai selesai karena ini seru banget. Kedua mobil ini adalah sama-sama mobil LCGC yang mendapatkan subsidi pemerintah dan juga harganya paling murah dan paling diminati oleh warga Indonesia. Kenapa? Karena memang mobil ini selain super irit dan juga mobil ini sangat murah, tidak menguras kantong kita, dan juga perbedaannya hanya di 7 juta rupiah. Ya, pilih mana antara mobil Daihatsu Sigra dengan mesin 1000 cc dan kapasitas 7 penumpang, atau kita pilih mobil Ayla dengan mesin 1000 cc kapasitas 5 penumpang. Ini kembali ke kebutuhan Anda, dan kita akan membahas juga tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki kedua mobil ini. Karena memang mobil ini adalah varian yang standar, yang mana paling banyak diminati oleh warga Indonesia karena memang sangat murah dan sangat ekonomis, dan mobil ini juga bandel dan juga irit. Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya mulai dari harga. Untuk price list harga mobil Daihatsu Sigra tipe D ini di harga 137.200.000, sedangkan untuk si Ayla D+ di sini di 130.200.000 rupiah. Jadi terpaut sekitar 7 juta rupiah. Worth it enggaknya kembali ke kebutuhan Anda semua ya. Dan price list ini saya update per tanggal 19 Mei tahun 2022. Dan untuk price list nanti akan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan juga kebijakan dari dealer Daihatsu Motor. Oke sahabat Emul semua, kita lanjut. Kalau kita bahas dari segi mesin, memang kedua mobil ini di sini mesinnya sama ya, sama-sama menggunakan 1000 cc. Dan yang mana mobil ini cuman beda segmentasi aja. Kalau untuk mobil Sigra ini segmennya adalah segmen keluarga. Karena memang diciptakan sebagai mobil MPV, low MPV, yang mana mobil ini digunakan peruntukannya adalah buat keluarga muda. Jadi bagi Anda yang mungkin baru nikah ataupun baru punya anak 1, 2, sangat cocok bagi Anda yang tujuannya adalah untuk mobil keluarga, yaitu recommended adalah di mobil Sigra. Sedangkan bagi Anda yang mungkin buat mobil tambahan, di rumah sudah ada mobil keluarga, atau mungkin buat anaknya yang kuliah ya, ini mungkin recommended banget ya kan. Atau yang bagi Anda yang mempunyai anak yang sudah remaja yang mencari mobil yang stylish dan kekinian, memang ini adalah salah satu recommended, yaitu mobil hatchback, yaitu mobil Ayla dengan mesin juga 1000 cc dan juga super irit. Jadi iritnya sama ya, cuman beda di kapasitas mesin, di kapasitas bagasinya aja ya. Untuk tempat duduknya aja bisa 7 seater untuk mobil keluarga, sedangkan untuk mobil hatchback yaitu hanya dengan 5 penumpang. Oke sahabat Emul, kita akan lanjut lagi dari mengenai dari depan ya. Kalau kita lihat kedua mobil ini memang dari untuk pencahayaannya, dari lampunya memang terlihat beda ya. Modelnya memang terlihat lebih stylish untuk mobil keluarga ya. Yaitu di sini ada, kalau untuk yang lama di modelnya masih kayak oval ya modelnya ya, dan di sini memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk lampunya juga sama-sama menggunakan lampu halogen. Untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga untuk di bagian lampu fog lamp memang sama-sama belum ada ya. Dan di sini untuk grillnya di sini juga sama, warna hitam dop, tidak ada perbedaan. Jadi secara kasat mata kalau kita lihat dari bagian depan memang cukup seimbang antara kedua mobil ini ya, karena memang selisihnya hanya 7 juta saja untuk mobil Sigra dan juga mobil Ayla ya. Nah, worth it enggaknya ini kembali ke Anda, dan kelebihan dan kekurangan masing-masing ini sebenarnya nanti bisa sesuai dengan Anda putuskan ya. Saya hanya membantu memberikan informasi tambahan yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin
beli mobil keduanya atau mungkin masih bingung antara milih Sigra D atau milih Ayla D Plus. Nah, kalau kita lihat di bagian spionnya modelnya sama, warnanya hitam, dan belum di sini sama-sama belum mempunyai talang air dan nggak ada aksen chrome ya. Dan untuk handle pintu memang bedanya sih di sini kalau kita lihat handle pintunya memang model cungkil di bagian Ayla D Plus dengan warnanya masih warna hitam, belum senada dengan bodi. Sedangkan untuk bagian Sigra di sini sudah modelnya sudah kekinian ya, dan juga sewarna bodi. Nah, kalau kita lihat dari bagian kaki-kakinya, untuk bagian kakinya mobil Ayla D Plus ini memang dia menggunakan tambahan well cap ya, dan sama-sama masih menggunakan peleknya pelek baja. Cuman bedanya di sini sudah ditutupi well cap, sedangkan untuk Sigra D memang di sini belum ada penutup ya, belum ada well capnya. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Campero Eco dari YT Radial. Ukuran bannya sendiri di 155/80 dengan ring 13 untuk Sigra D. Dan di bagian bawahnya sudah diberikan anti karat sasis bawah ya. Dan memang di sini belum ada protektor juga di bagian bannya ya, sehingga di sini bisa nyeprat. Ini mungkin jadi PR tambahan bagi Anda yang membeli mobil Sigra D ini. Sama halnya dengan di Ayla D ya, juga belum ada protectionnya di bagian bodi ya. Ini mungkin bisa menjadi tambahan, nanti bisa ditambahin. Nah, untuk bannya sendiri juga sama menggunakan Campero Ecotec dari GT Radial. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ukuran bannya yaitu di 155/80 dengan ring 13. Jadi untuk ringnya sama. Teman-teman sahabat Emul ya, ringnya sama-sama menggunakan ring 13. Di bagian atas memang terdapat perbedaan antena. Untuk antena di bagian Sigra D menggunakan soft pull antena di bagian belakang, sedangkan untuk di Ayla di sini menggunakan model antena radio di bagian driver. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke bagian samping ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping dari kedua mobil ini terlihat jelas perbedaan ya. Untuk dari segi panjang, lebar dan tinggi, berapa sih kelebihan di sini? Spesifikasi dari mobil Ayla kita akan bahas dari spesifikasinya dulu. Untuk spesifikasi mobil Ayla memang panjangnya di 3640, lebar di 1600 dan juga tingginya di 1520. Sedangkan jarak sumbu roda mobil ini yaitu di 2455, dan untuk jarak pijak roda depannya di 1430 dan jarak pijak roda belakang di 1400. Dan mobil ini radius putarannya di 44 meter, dan juga mobil ini menggunakan mesin 1KR DOHC dengan 1000 cc 3 silinder 12 katup, dan tenaga maksimum yang dihasilkan mobil ini yaitu di 65 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi maksimumnya yaitu di 86 Nm dengan radius putaran 3000 rpm. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian spesifikasi nanti dari mobil Sigra ya. Selanjutnya kita lihat dulu di bagian samping. Memang terdapat perbedaan panjang dan juga lebar dan tinggi dari mobil ini karena memang segmennya adalah beda ya, beda segmen. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping belakang sini memang terlihat jelas untuk bagian belakangnya memang belum sama-sama belum ada spoiler. Untuk di sini bagian belakang juga belum ada fitur keamanan, yaitu belum ada tambahan kayak sensor parkir dan juga kamera parkir. Nah, coba kita akan lebih detail lagi, lebih jelas spesifikasinya di bagian belakang. Untuk bagian belakang memang belum ada spoiler dan juga belum ada tambahan wiper belakang, dan di sini hanya ada anak kunci, dan di sini belum juga terdapat tambahan sensor parkir belakang dan juga kamera parkir, jadi masih polosan. Tapi kelebihan dari mobil ini memang sudah diberikan Protera Protection untuk melindungi cat mobil di bagian bodi sehingga aman. Untuk bagian belakangnya sendiri di sini ada logo Ayla, cuman untuk D Plus-nya memang tidak disematkan ya. Dan juga di sini ada Astra Daihatsu, menandakan mobil ini memang dari pabrikan dari Astra. Nah, kita lihat lagi di bagian bawahnya terdapat cutter muffler, belum ada eksternalnya. Dan di sini di bagian lampu layoutnya seperti ini. Lampunya lampu
halogen ya. Dan ini mungkin kelebihan dan juga kekurangan masing-masing Anda bisa nilai sendiri. Dan kalau kita lihat di sini di bagian belakangnya edisi Grade memang belum sama-sama juga belum ada spoiler ya. Dan juga belum ada wiper, palang belakangnya menggunakan warna body, dan ada logo Sigrade VVTi dan juga Astra Daihatsu Motor sebagai pabrikan dari mobil ini. Dan juga mobil ini memang sudah diberikan tambahan Proterra Protection sebagai pelindung bodi mobilnya. Dan juga mobil ini juga sudah lampu belakangnya memang sudah lampu halogen seperti ini ya, layoutnya dari lampunya. Dan memang belum ada yang lampu menyamping. Ya, kekurangannya mungkin di sini belum ada fitur keselamatan, yaitu belum ada tambahan di bagian sensor parkir dan juga belum ada kamera parkir ya dari Sigrade ini. Dan juga untuk bagian bawahnya cutter mufflernya posisinya belum ada eksternal. Nah, untuk ban serepnya sendiri untuk Sigrade di sini bisa dilihat juga ya, sama-sama dengan ukuran yang sama, dan juga peleknya juga pelek baja. Oke sahabat Emul, kita akan lihat lagi ke bagian interior ya. Nah, kalau untuk interior kita lihat dari bagian belakang dulu. Nah, kita lihat bahwa sudah diberikan Cargonet, dan juga Sigrade ini memang di baris ketiga belum ada headrest ya, yang masih polosan. Dan di bagian baris ketiga di sini ada cup holder, bisa dibuat armrest juga sebelah kiri, dan juga ada cup holder di sebelah kanan, bisa sekaligus dibuat armrest. Dan yang mana kelebihan dari mobil ini dan juga kekurangan masing-masing. Kelebihannya sudah diberikan tambahan hand grip 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada satu hand grip, dan di bagian depan terdapat sun visor 2 sudah lengkap. Dan juga di sini sudah ada spion ya, spion belakang, dan lampu penerang, lampu baca hanya di baris pertama saja, baris kedua belum ada lampu baca kekurangannya. Dan juga berikutnya belum terdapat belum double AC ya, ataupun belum ada blowernya untuk narik AC ke bagian baris kedua dan ketiga. Ini mungkin kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk bagian safety kita juga ada di sini, ada seat belt ya. Untuk seat beltnya teman-teman, kita di sini ada 3 seat belt di bagian sebelah kiri, dan juga ada 3 di sebelah kanan. Cuman yang membedakan di sini menggunakan tripoiler yang langsung ke bagian atas, sedangkan untuk dari baris ketiga di sini ada dari bagian bawah langsung ya. Nah, ini bisa dilihat seat beltnya ya keluar. Ini nanti dari bawah ya. Ini mungkin dari segi interior. Kita lanjut lagi ke baris kedua. Untuk baris kedua layoutnya seperti ini ya, dengan 2 warna ya. Di sini juga ada audio, juga ada cup holder, dan ini adalah layout dari baris kedua menggunakan berbahan fabrik. Kekurangannya di sini adalah mungkin belum ada terdapat dia punya buat ngecas, dan juga belum terdapat armrest di baris pertama ya. Di bagian driver layoutnya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi teman-teman sahabat Emul semua ke bagian driver. Untuk bagian driver bisa dilihat memang untuk di sini juga ada 2 warna ya, warna putih dan hitam, dan ada cup holder bawah, ada audio juga. Jadi totalnya audionya ada 4 ya. Dan di sini bisa dilihat untuk naik turunin kaca, cuman memang belum ada retract ya. Jadi di sini, dan ini layout dari dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri bisa dilihat ada 2 warna, ada putih sama hitam. Untuk fiturnya dia kuncinya masih kunci standar ya, belum immobilizer. Dan juga mobil ini memang dari segi keselamatan di bagian passenger di sini setirnya belum terdapat airbag ya, dan juga di bagian passenger juga belum terdapat airbag, jadi masih polos semua. Dan di sini juga belum, di setirnya belum ada steering switch, dan juga belum ada buat untuk telepon. Lanjut lagi untuk bagian tengahnya di head unit, di situ juga masih menggunakan GVC dengan 1 DIN, bisa menggunakan tambahan di bagian sini ada tambahan buat aux ya, dan juga USB. Dan apabila mungkin Anda mau upgrade ke bagian Android, ini juga bisa nanti pada saat Anda pasca delivery ya.
Dan untuk AC-nya seperti ini menggunakan double analog, dan ini adalah layout dari buat naik turunin gigi ya. Nah, untuk ininya dengan 5 percepatan dan gigi mundur 1. Di bagian bawahnya terdapat power outlet buat ngecas. Jadi casannya cuma 1. Dan di sini bisa dilihat sun visornya ya. Sudah ada dua-duanya, polos semua. Dan ini layout dari dia punya tempat duduknya, belum ada headrest, jadi headrestnya langsung nyatu dengan dia punya jok ya. Dan ini mungkin layout dari interior dari si Grade. Oke, kita lanjut lagi, lihat lagi ke interior dari D+. Nah, kalau kita lihat dari interior D+, layoutnya seperti ini. Dari di sini ternyata untuk layout dari Ayla D+ warnanya hitam semua, nggak ada perbedaan warna ya. Dan di sini juga sama-sama belum ada buat untuk retract, untuk ada cup holder bawah, ada audio juga. Dan bisa dilihat untuk bagian dashboardnya memang terdapat perbedaan. Di sini hanya menggunakan satu warna saja, warna hitam. Untuk fitur keamanan juga belum terdapat airbag, juga di bagian setir, driver dan juga passenger juga belum ada airbagnya. Dan di sini bisa dilihat untuk model dia punya speedometernya ya, single analog seperti ini, belum ada MID-nya kecil. Dan di sini belum ada steering switch juga, dan juga belum terdapat buat mode telepon. Nah, kita lanjut ke bagian untuk head unitnya. Untuk head unitnya di sini kayak terlihat lebih penuh ya, karena ada penutup ya di bagian, walaupun sama-sama single DIN. Di sini bisa buat USB juga, bisa buat radio dan juga aux. Dan di bawahnya lagi di sini untuk AC-nya menggunakan double analog, ada lampu hazard. Di bawahnya juga terdapat dia punya power outlet buat ngecas ya. Dan di sini ada tambahan konsol box, bisa untuk 2 minuman ya. Dan di sini juga di bagian tengah masih polosan kosong, ada handrem. Dan ini mungkin bisa ditambahin armrest biar supaya lebih nyaman ya saat perjalanan. Dan kalau kita lihat di sini di bagian atas ini memang belum terdapat di passenger belum terdapat sun visornya. Sun visor hanya satu di bagian driver saja ya. Jadi bedanya mungkin itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian baris kedua. Untuk baris kedua layoutnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke baris kedua agar supaya Anda lebih jelas. Nah, untuk baris kedua layoutnya seperti ini juga sama, senada dengan body. Untuk pintunya dia punya senada dengan door trim ya, jadi maksudnya warnanya hitam semua. Ada juga audio, dan di sini juga ada armrest kecil dan juga ada cup holder di bagian bawah. Oke, berarti untuk audionya sama ya, ada 4 ya, sama dengan si Grade. Dan layout di bagian dalamnya memang belum terdapat lampu penerang. Dan di sini di baris kedua juga belum ada buat ngecas, jadi ngecasnya tetap harus ke baris pertama ya, sama seperti si Grade. Dan ini layoutnya. Untuk tempat duduknya juga bahannya sama-sama fabrik, jadi tidak ada perbedaan dari bahan dasar dari dia punya joknya ya, sama, cuman membedakan paling di perbedaan warna saja tadi ya. Dan selanjutnya kita lihat di bagian interior belakang. Nah, kalau kita lihat dari interior belakang bisa dilihat ya, di sini juga sama, sudah diberikan cargo net. Dan saya suka banget dengan mobil Ayla ini karena kapasitas bagasinya luas ya. Jadi memang luas banget, jadi bisa dimasukin dan juga kelihatan lebih lebar. Kenapa? Karena di bagian atas buat bak bagian atas tidak ada. Biasanya karena untuk tipe tertinggi di sini ada 2 tingkat, di bagian atas dan juga bagian bawah ya. Dan bagi Anda yang mungkin mau menambahkan armrest ya, menambahkan headrest, untuk headrestnya kita sudah ada tempatnya nih. Jadi tinggal nanti Anda belikan headrestnya di luaran pasca delivery ya. Dan yang saya suka lagi dari Ayla D ini adalah untuk ban serepnya posisinya ada di dalam, sehingga aman dari terjadi pencurian dan juga aman pada saat kondisi hujan, jadi nggak kotor mau dia punya ban dan juga peleknya ya. Beda sama yang ada di bawah, apalagi yang tidak ada penutupnya. Ini mungkin menjadi kelebihan dari mobil Ayla. Oke, selanjutnya kita lihat dari bagian interior dari dalam. Untuk bagian fitur keamanan memang safety sudah ada 2 ya, seat belt ya, di sebelah kiri dan juga di 2 di sebelah kanan.
Oke, terima kasih sahabat Emul sudah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila Anda mungkin mau lebih detail lagi, lebih jelas tentang dari kedua mobil ini, jangan lupa untuk tonton video saya yang sudah saya buatkan review fullnya untuk Ayla D Plus dan juga mobil Sigra D. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada saran silakan sumbang saran, sumbang ide agar konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.